Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. I'lamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna." Tidaklah kami menciptakan jin, wal insa, dan juga manusia, illa liya'budun, melainkan mereka agar beribadah kepadaku. Dan begitulah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, adalah agar mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada setiap umat, an ibudullah, yang mana tugas mereka adalah mengajak manusia agar beribadah mereka kepada Allah, wajtanibut taghut, dan mereka menjauhkan diri mereka dari peribadahan kepada at-taghut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak akan pernah tersesat di atas muka bumi ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullahi wa sunnati."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Aku telah meninggalkan dua wasiat untuk kalian. La in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Apabila kalian berpegang kuat kepada dua wasiat ini, lan tadillu abadan, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahnya, dan sunnahku yaitu hadisku, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan mengutus para nabi dan rasul kepada umat-umat sebelumnya adalah agar syariat yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dikerjakan oleh umat manusia itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala contohnya memerintahkan tentang salat, lihatlah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan salat dalam konteks yang umum, wa aqimus shalah. Adapun praktek tata cara salat dari awal takbir sampai salam, pembatal-pembatalnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sehingga salat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan praktek yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di antara tujuan yang agung yang paling besar Allah mengutus para nabi dan rasul adalah juga mencontohkan praktek ibadah agar manusia bisa mencontohnya. Berarti apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan hawa nafsu, hanya berdasarkan ikut-ikutan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat ajaran suatu syariat di dalam agama, laisa alaihi amruna, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang berhak ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang selayaknya dijalankan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan zat yang mendapatkan perlakuan dari ruku dan sujud kita, doa dari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seorang hamba yang beribadah kepada selain Allah, meminta kepada setan, meminta kepada jin, meminta keselamatan kepada jimat, takut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Berdoa meminta
yang hanya bisa Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengijabahnya, kemudian dia meminta kepada selainnya, maka dia telah berbuat syirik. Sedangkan syirik adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang berada di bawah syirik, liman yasha, itu pun bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita ruku, yang kita sujud, yang kita pintai. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Ar-Razik, yang Maha Pemberi rizki, Al-Mudabbir, yang Maha mengatur kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru, di tangannya segala urusan, dan dialah Al-Mudabbir, yang Maha mengurus. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuhankan yang bukan Tuhan, apalagi kepada benda yang mati, kepada jimat, kepada keris, dan kepada hal yang lainnya, maka dia telah berbuat syirik. Ini adalah diantara konsekuensi dari tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Katakanlah sesungguhnya Tuhan itu satu, tunggal. Selayaknya apabila kita mengetahui Tuhan itu satu, yang akan mengijabah doa itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada yang satu ini. Maka apabila beralasan dengan saya mah menjadikan orang soleh yang sudah meninggal itu wasilah, maka ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang musyrikin ketika zaman dahulu, ketika mereka dicegah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka beralasan kami hanya menjadikannya perantara saja. Kami adalah orang yang penuh dosa. Kami adalah orang yang kotor. Kami malu menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau begitu, kenapa Anda sholat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu, kenapa Anda mengangkat tangan di dalam doa-doa langsung kepada Allah? Kenapa di sebagian tempat ketika meminta Anda tidak berani? Seharusnya kalau Anda merasa kotor, dan siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Sesungguhnya semua bani Adam khatta'un, senantiasa dan senantiasa berbuat dosa dan salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah senantiasa bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alasan ini menjadikan orang soleh sebagai perantara, sebagai wasilah, telah dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum. Ini adalah alasan-alasan orang-orang musyrik menjadikan orang soleh sebagai perantara. Ma na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Sama dengan keadaan kita hari ini, sebagian di antara kaum muslimin mengagung-agungkan kuburan. Seharusnya apabila keislamannya masih lurus, akalnya masih sehat, kita berikan pertanyaan, mana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Apakah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid dengan meminta dan berdoa kepadanya? Apakah di kuburan dengan meminta perantara orang-orang soleh yang sudah meninggal? Mana yang akan lebih mendekatkan diri kepada Allah? Apakah di masjid sambil sujud dan beribadah kemudian meminta kepada Allah? Bukankah masjid ini adalah rumah-rumah Allah? Bukankah masjid ini adalah rumah ibadah? Lalu kenapa sudah dibuatkan oleh syariat masjid adalah tempat beribadah, tempat untuk membaca Al-Quran, tempat untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diganti tempat itu dengan kuburan, dengan tempat-tempat yang keramat, mengajak orang-orang untuk berziarah ke kuburan wali fulan, berziarah kepada kuburan wali fulan, sehingga apabila telah berziarah kepada wali ini, wali itu, merasa dirinya paling hebat. Kata Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya ini adalah alasan orang-orang kaum musyrikin terdahulu. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kalau itu alasan Anda, maka inilah alasan yang diungkapkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, yang dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi dari kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kita hanya menjadikan satu qudwah, satu uswah di dalam beribadah, di dalam menjalankan syariat Islam, adalah hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, tapi ingat, kita beragama Islam. Siapapun yang hebat, siapapun yang pintar, siapapun yang jenius, tetapi orang yang harus kita jadikan uswah, suri tauladan dalam kehidupan diri kita setelah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peribadahan kita harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, para tabi'in ada yang mengatakan malam yakun yauma idin dinan fala yakunu al yauma dinan. Maka apabila pada hari itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan agama, maka pada hari ini pun bukan agama. Karena agama kita adalah agama yang ada pada zaman Nabi. Lalu apabila kita menyaksikan beragam syariat, beragam ajaran, padahal itu adalah Islam, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri apabila kalian tidak mengetahui. Kemudian Allah juga mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," apabila kalian ragu terhadap satu masalah apapun, ya, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul, ke Al-Quran dan hadis. Kemudian kata Allah, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Itu juga kalau kamu merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikanlah segala permasalahan apapun di dalam dunia kita, di dalam akhirat kita, di dalam agama kita kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian sebagai bentuk penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah makhluk yang paling sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya dengan 4 kali sumpah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattin dan demi buah tin. Wazzaitun dan demi buah zaitun. Wa turi sinin dan demi gunung Tur Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman, yaitu Makkah. Apa sesungguhnya yang ingin Allah Subhanahu wa taala katakan? Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu kami telah menciptakannya dalam keadaan yang paling bagus. Maka perhatikanlah, kita diberikan akal, diberikan bisa berbicara, diberikan bisa mendengar dan melihat, berkomunikasi dengan yang lainnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia dengan binatang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat setelahnya, "Summa radadnahu asfala safilin." Artinya, ketika Allah sudah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna dan yang indah, namun tidak digunakan untuk beriman dan beramal soleh, summa radadnahu asfala safilin, maka tempat kembalinya adalah asfala safilin, neraka jahannam, wal iyadu billah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tanpa batas. Maka sesungguhnya apabila perangkat-perangkat yang telah Allah berikan kepada kita, namun kita tidak bisa memaksimalkannya untuk beramal soleh dan beriman kepada Allah, ingat, beriman itu harus didasari dengan ilmu. Ilmu yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ilmu yang diambil dari sumbernya Al-Quran dan hadis. Bukan hanya beriman katanya dan katanya. Karena sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang ilmiah, agama yang didasari dengan ilmu, bukan katanya, atau perbuatan ustadz, perbuatan kiai dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Ingat, perbuatan ustadz, perkataan kiai itu bukan dalil. Guru bisa salah, ustadz dan kiai bisa salah. Yang gak bisa salah adalah Al-Quran dan hadis. Maka untuk beriman dan ingin keimanan kita diakui oleh Allah, ambillah dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian di dalam surat Al-Asr, Allah juga Subhanahu wa ta'ala bersumpah lagi,
wal asri innal insana lafi khusrin, dan demi waktu asar kata Allah. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Kemudian illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ingat, yang sering dikecualikan adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti kalau kehidupan kita mau selamat di dunia bahagia, di akhirat bahagia, beriman dan beramal soleh. Beriman didasari dengan ilmu, dan amal soleh juga didasari dengan ilmu, bukan hawa nafsu, bukan katanya-katanya. Kalau ada ustadz, ada kiai yang mengatakan ini begini, lakukan begini, dalilnya mana? Karena ingat, agama Islam, agama kita adalah agama yang ilmiah, bukan kata orang. Apalagi tadi disebutkan kullu bani Adam khata'. Manusia dinamakan dengan al-insan karena likasrotil nisyan, karena sering lupa dan sering salah. Itu sifat dasar manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita, sehingga menyadarkan hati-hati kita yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menyadarkan kita untuk senantiasa beriman dan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu, yaitu dari Al-Qur'an dan hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.